Pagi itu, udara di desa Sendang masih menyimpan dingin yang meresap sampai tulang. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan jati dan padi muda yang mulai tumbuh di petakan-petakan sawah. Burung-burung kecil saling bersahutan, dan suara ayam jantan bergema dari kejauhan. Joko berdiri di pinggir sawahnya, mengenakan caping anyaman bambu dan sarung yang diikat di pinggang. Usianya 27 tahun, kulitnya legam oleh matahari, dan matanya selalu menyimpan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia menatap hamparan sawah yang baru ia tanami seminggu lalu. Embun masih menempel di ujung daun padi, dan lumpur masih basah oleh hujan semalam. "Pak Lik Joko, sarapannya belum?" Suara ibunya terdengar dari dapur rumah kayu yang berdiri beberapa meter dari sawah. Joko tersenyum kecil, lalu berjalan kembali ke rumah. Rumah panggung sederhana dari kayu jati tua itu sudah berdiri sejak zaman kakeknya. Atapnya genteng merah, dindingnya penuh lubang angin. Tapi bagi Joko, rumah itu adalah tempat paling damai di dunia. Di meja, ibunya sudah menyiapkan sepiring nasi jagung, sayur bening bayam, dan tempe goreng yang masih hangat. Aroma kayu bakar dari tungku membuat suasana makin akrab. "Mak, saya tadi lihat padi di petakan selatan tumbuhnya agak lambat," kata Joko sambil menyendok nasi. Ibunya mengangguk sambil mengunyah perlahan. "Mungkin tanahnya kurang pupuk, nanti sore kita taburi kompos." Mereka berbincang pelan, seperti biasa. Tidak ada yang tergesa, tidak ada yang berisik. Hidup mereka tenang, sederhana, dan penuh syukur. Joko bukan pemuda dengan ambisi tinggi. Ia tidak pernah bermimpi jadi orang kota, tidak pernah mengeluh soal hidupnya yang begitu-begitu saja. Baginya, membajak sawah, menanam padi, dan merawat ibunya yang sudah janda sejak ia umur 15 adalah tugas mulia. Kadang-kadang, saat duduk di bawah pohon randu di tepi sawah, Joko membayangkan hal-hal kecil, seperti bagaimana rasanya naik pesawat, atau bagaimana bunyi bahasa asing yang sering ia dengar dari radio tua peninggalan ayahnya. Tapi semua itu hanya lewat sesaat di pikirannya, seperti angin yang menyentuh kulit lalu pergi begitu saja. Ia tidak pernah benar-benar ingin lebih. Tapi hidup punya cara sendiri untuk memberi kejutan. Beberapa hari kemudian saat Joko sedang mencangkul, di pinggir petakan barat, ia mendengar suara sepatu menginjak tanah becek. Suara itu asing, berat tapi pelan. Saat ia menoleh, Joko melihat seorang perempuan berdiri kebingungan di ujung jalan kecil yang menuju sawah. Rambutnya coklat terang, diikat ke belakang. Wajahnya putih pucat tapi cantik. Dan ia mengenakan ransel besar di punggung, serta membawa kamera kecil di leher. Kakinya dilapisi lumpur, dan wajahnya menampakkan rasa panik. "Excuse me, I lost the way," katanya pelan, terbata-bata. Joko terdiam. Ia tidak paham sepenuhnya, tapi ia mengerti maksudnya. Perempuan ini tersesat. Joko meletakkan cangkulnya, mendekat perlahan. "Turis ya, Mbak, mau kemana?" Katanya dalam bahasa Indonesia, refleks. Wanita itu mengangguk cepat, lalu mengeluarkan ponselnya. Di layar terlihat aplikasi peta dengan 1 titik merah dan jalanan yang entah kemana. Ia menunjukkan nama sebuah homestay lokal yang memang baru buka di desa itu. "Oh, yang deket balai desa." "Jauh, Mbak." "Salah jalan," kata Joko sambil menunjuk ke arah berlawanan. Tapi wanita itu tetap bingung. Akhirnya, tanpa banyak bicara, Joko memberi isyarat dengan tangannya. "Ayo saya antar, jalan kaki ya." Perempuan itu tersenyum lega. "Grazie, thank you," ucapnya sambil mengikuti langkah Joko yang hati-hati menapaki pematang sawah yang licin. Sepanjang jalan mereka hanya bicara sedikit. Joko mencoba mencari kata-kata Inggris yang ia tahu. Rice field, water, home, lost. Kadang ia tertawa sendiri karena malu. Perempuan itu juga tertawa, tapi bukan menertawakan. Ia justru seperti menikmati suasana yang canggung tapi jujur itu. Di dekat homestay, perempuan itu berhenti dan membungkuk sedikit, memberi isyarat terima kasih. "Saya Joko," ucap Joko sambil menunjuk dadanya. "Alessandra," jawab wanita itu, sambil meletakkan tangan di dada kirinya. Mereka tersenyum. Dan entah kenapa,
Joko merasa ada sesuatu yang berubah sejak pertemuan itu. Sesuatu yang belum ia mengerti, tapi membuat hatinya hangat seperti matahari sore di ladang. Malam harinya, saat duduk di teras rumah sambil menyeruput teh jahe, Joko membuka ponselnya yang sederhana. Ia membuka Google, lalu mengetik, "How to learn English fast." Ia belum tahu apa yang mendorongnya melakukan itu. Tapi satu hal pasti, ia ingin bisa bicara. Bukan hanya karena penasaran pada Alessandra, tapi karena ia merasa ada dunia lain yang mungkin sedang membuka sedikit pintunya untuknya. Dan esoknya, saat ia berjalan ke sawah seperti biasa, Joko menoleh ke arah homestay, tempat Alessandra menginap. Hatinya berdebar, bukan karena jatuh cinta, belum. Tapi karena sesuatu yang baru sedang dimulai. Matahari pagi baru saja menembus tirai putih tipis di jendela kamar itu. Di baliknya, Alessandra duduk di lantai kayu dengan kaki disilangkan, menggenggam cangkir kecil berisi teh jahe hangat. Ia menghirup perlahan. Aromanya asing, tapi menenangkan. Di luar, suara ayam, motor bebek tua, dan dentingan piring dari dapur homestay bercampur menjadi musik pagi yang tak pernah ia dengar di Milan. Sudah 3 hari. Ia tinggal di desa kecil bernama Sendang, di lereng perbukitan Wonogiri. Desa yang bahkan namanya tak ada di daftar turis asing. Tapi justru itu yang ia cari. Bukan Bali, bukan Yogyakarta, bukan tempat dengan hotel berbintang dan pantai ramai. Ia ingin sepi. Ingin tahu bagaimana rasanya hidup perlahan. Perjalanan Alessandra ke Indonesia bukan direncanakan secara matang. Hidupnya di Italia, meski penuh kenyamanan, telah membuat hatinya lelah. Ia bekerja sebagai desainer grafis di agensi iklan besar. Punya apartemen mungil di kota, punya teman dan rutinitas yang sempurna di mata orang lain. Namun di balik semua itu, ada rasa kosong yang tak ia pahami. Rutinitas kerja, percakapan yang serba cepat, pertemuan yang dangkal. Semuanya membuatnya merasa terasing dalam hidupnya sendiri. Lalu, 3 bulan lalu, ia membaca sebuah blog milik seorang penulis perjalanan asal Australia yang menulis tentang Wonogiri. Tentang ketenangan alam, orang-orang yang ramah, dan desa-desa yang tak berubah sejak puluhan tahun. Salah satunya menyebut homestay milik keluarga Pak Sukarman di desa Sendang. Entah kenapa, saat membaca tulisan itu hatinya bergetar, seperti ditarik ke tempat yang bahkan belum pernah ia lihat. Dan kini, ia sudah di sini. Duduk bersila di lantai kayu, mengenakan kaos putih dan celana kain longgar yang dibelinya di Solo, sambil mendengar suara sapi dari kandang sebelah. Alessandra membuka catatannya. Buku kecil berwarna coklat muda, tempat ia menuliskan apapun yang ia rasakan setiap pagi. Hari ini aku merasa lebih ringan, entah karena udara pagi yang jernih, atau karena senyum petani itu kemarin. "Joko," katanya. Wajahnya terbakar matahari, tapi penuh ketenangan. Ia hampir tak bicara, tapi tak membuatku takut. Malah aku merasa aman. Lucu ya, di negeri asing, di tengah sawah lumpur. Ia menutup bukunya dan tersenyum kecil. Kemarin adalah pertama kalinya ia benar-benar berbicara, atau setidaknya mencoba, dengan orang desa. Tersesat di tengah sawah dan bertemu Joko adalah kejadian tak terduga, tapi justru membuatnya merasa hidup. Siangnya, setelah makan siang dengan nasi liwet dan sambal terasi yang membuat lidahnya berkeringat, Alessandra meminta izin pada ibu, pemilik homestay, untuk berjalan-jalan lagi. "Jalan-jalan lagi, Mbak?" tanya ibu itu sambil tertawa. "Jangan nyasar loh." Alessandra ikut tertawa. Ia mengangguk. Iya, tidak ke sawah, ke warung saja. Ia berjalan pelan di jalan desa yang kecil dan sedikit berbatu. Anak-anak kecil menatapnya heran, sebagian tersenyum malu-malu dan berbisik. Alessandra membalas dengan lambaian tangan. Di kota asalnya, orang asing tak saling menyapa. Tapi di sini, setiap tatapan dibarengi senyuman. Tiba-tiba, di ujung tikungan dekat balai desa, ia melihat Joko sedang mengikat karung pupuk ke motor tuanya.
Joko juga melihatnya, sedikit terkejut. Ia mengangguk pelan, Alessandra mendekat. "Hello," katanya pelan. Joko tersenyum, agak kikuk. "Halo Mbak, Alessandra?" Ia mengangguk, lalu menunjuk karung yang sedang diikat Joko. "Pupuk?" Joko terkekeh. "Yes, pupuk. For rice." Ia menunjuk ke arah sawah. Alessandra terlihat tertarik. "Can I see?" Joko berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ia menunjuk ke boncengan belakang motor. "Mau naik?" Alessandra tertawa kecil, lalu menggeleng. Ia menunjuk kakinya. "Walking better." Joko pun ikut tertawa. Dan seperti itu, tanpa rencana apa-apa, mereka kembali berjalan menyusuri jalan kecil menuju sawah. Joko membawa pupuk di tangan, Alessandra melangkah di sampingnya sambil memotret bunga-bunga liar dan dedaunan yang baginya seperti lukisan hidup. Di sawah, Joko menunjukkan cara menabur pupuk, cara membaca warna daun padi yang sehat. Alessandra mendengarkan dengan seksama meski tak selalu mengerti kata-katanya. Tapi ia menyerap semuanya. Bukan hanya pengetahuan, tapi ketulusan dalam cara Joko bekerja dan bicara. Sore itu langit mulai menguning. Joko duduk di pematang, mengelap keringat dengan handuk kecil. Alessandra duduk di sampingnya. Tak ada percakapan. Hanya suara jangkrik mulai muncul, dan angin yang meniup lembut rambutnya. Setelah beberapa saat, Joko berkata pelan, "Di kota, nggak ada sawah ya?" Alessandra mengangguk. "No, only building, cars, people." Joko menatap cakrawala. "Ramai, tapi sepi ya?" Alessandra terdiam, lalu tersenyum. "Yes, sepi." Dan di detik itu, dua manusia dari dua dunia yang sangat berbeda saling memahami sesuatu tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Malam itu, di bawah langit bintang yang terang, Alessandra kembali membuka bukunya. "Hari ini aku berjalan bersama petani yang mengajarkanku bahwa hidup bisa tenang tanpa perlu banyak kata. Bahwa keindahan itu bukan selalu tentang tempat baru, tapi tentang hati yang terbuka. Hari ini aku berjalan bersama petani yang mengajarkanku bahwa hidup bisa tenang tanpa perlu banyak kata. Bahwa keindahan itu bukan selalu tentang tempat baru, tapi tentang hati yang terbuka." Ia menutup bukunya, lalu menatap keluar jendela. Joko mungkin hanya petani, tapi ada sesuatu dalam caranya melihat dunia yang membuat Alessandra ingin mengenalnya lebih jauh, dan mungkin ia akan tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Langit sedang mendung sejak pagi. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma basah dari dedaunan dan tanah. Suasana desa terasa sunyi, seolah seluruh alam tengah bersiap menerima hujan. Joko duduk di balai bambu depan rumah, menggulung tali tambang yang ia gunakan untuk mengikat tumpukan jerami. Di hadapannya, teh jahe buatan ibunya mengepulkan uap hangat. Ia menatap langit sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kayaknya bakal hujan deres, Mak." Ibunya mengangguk dari dapur. "Iya, awannya tebal. Sawah jadi adem, rezeki petani." Joko mengangguk. Hujan bagi petani bukan gangguan, tapi berkah. Air yang ditunggu-tunggu untuk menyuburkan tanah, memulihkan udara, dan memberi jeda. Saat itu, suara langkah tergesa datang dari jalan kecil samping rumah. Joko menoleh, dan matanya langsung menangkap sosok yang mulai ia kenal. Alessandra, dengan jaket tipis warna krem, ransel kecil di punggung, dan kamera tergantung di leher. "Halo Joko," sapanya dengan suara sedikit kelelahan, tapi tetap ramah. Joko berdiri, sedikit kaget. "Mbak Alessandra, hujan sebentar lagi turun, kok kesini?" Alessandra tersenyum. "I want to take photo. Rain, before rain." Joko tertawa kecil. "Waduh, bahaya loh. Di sawah bisa licin." Ia mempersilakan Alessandra duduk di balai. Wanita itu duduk pelan sambil menarik napas panjang. Wajahnya tampak sedikit lelah, mungkin karena ia berjalan dari homestay ke arah utara desa. Mereka duduk berdua, tak banyak bicara. Hanya mendengarkan suara angin yang mulai menderu dan pohon bambu yang saling bergesek. Uap teh dari gelas bambu mengepul di antara mereka. Joko mengambil satu cangkir, lalu menunjuk ke gelas kosong di dekatnya.
Mau teh? Alessandra mengangguk. Yes, thank you. Joko menuang teh jahe ke gelas, lalu memberikannya. Alessandra meminumnya perlahan. Matanya membelalak sedikit karena rasa pedas dan hangat jahe yang mengejutkan. Spicy, katanya sambil tertawa. Joko ikut tertawa. Tapi bikin hangat. Alessandra mengangguk. Like this place. Warm. Mereka terdiam sebentar. Di luar tetes hujan pertama mulai jatuh. Pelan, satu-satu, lalu semakin rapat. Menari di atap seng dan tanah pekarangan. Suaranya lembut, seperti melodi yang hanya bisa dinikmati dengan hati yang tenang. Beberapa menit berlalu. Hujan deras kini turun dengan penuh. Air mengalir di selokan kecil di pinggir rumah, membasahi rumput dan membawa daun-daun gugur dari kebun belakang. Di dalam, Joko dan Alessandra duduk lebih dekat, mencoba menghindari cipratan air yang membelok lewat angin. Di Italia, ada hujan seperti ini? Tanya Joko pelan. Alessandra berpikir sejenak. Yes, but different. In city, people run. Cars everywhere. No sound, only noise. Joko mengangguk, mencoba membayangkan kota seperti itu. Ia belum pernah keluar Jawa, Tengah, apalagi keluar negeri. Tapi entah kenapa ia bisa membayangkan suasana yang dijelaskan Alessandra. Kalau di sini, hujan bikin orang diam, dengar suara alam. Alessandra mengangguk, menatap air hujan yang mengalir dari atap ke tanah. I like here, slow, simple, people smile. Joko menoleh sebentar ke arah wanita itu, lalu menunduk lagi, memandangi ujung sarungnya. Ia ingin mengatakan banyak, tapi tak tahu bagaimana. Ada perasaan aneh di dadanya, seperti benih yang baru tumbuh, belum berbentuk tapi terasa nyata. Alessandra, kata Joko pelan, mencoba mengucapkannya dengan benar. Kenapa? Pilih ke sini, desa kecil, sepi. Alessandra menatapnya. Matanya, jernih, jujur. Because I was tired. Tired of noise. Tired of rush. I want to feel life. Joko tak menjawab. Tapi kalimat itu menancap dalam di benaknya. Ia tahu rasa lelah, tapi bukan karena kesibukan. Lebih kepada sepi yang panjang. Dan sekarang, duduk di samping seseorang yang datang dari tempat jauh, ia merasa sepinya perlahan luruh. Hujan belum reda saat senja mulai turun. Langit berubah abu-abu gelap, dan aroma tanah basah makin kuat. Nginep sini aja dulu kalau takut basah, ujar Joko. Kamar mak saya ada 1 kosong. Alessandra tersenyum, menggeleng lembut. It's okay. I like walk in rain. Just a little. Joko berdiri, lalu mengambil daun pisang besar dari tumpukan di dapur. Ia gulung dan ikat jadi semacam payung darurat. Pakai ini aja, katanya, sambil menyerahkannya. Biar nggak basah semua. Alessandra menerima daun itu dengan kagum. Wow, natural umbrella. Mereka tertawa lagi. Sebelum pergi, Alessandra menatap Joko sejenak. Can I come again? Tomorrow? Joko menatap matanya, lalu mengangguk. Boleh, tapi jangan nyasar. Malam itu, Joko duduk di teras dengan hati yang tenang. Hujan sudah reda, tinggal rintik kecil di atap. Di tangan kirinya, ia memegang buku kecil berbahasa Inggris, pemberian guru SD di desa yang sudah pensiun. Ia membuka halaman, mencari kata demi kata. Di benaknya, wajah Alessandra muncul, senyumnya, cara bicaranya. Cara ia tertawa ketika teh jahe mengejutkan lidahnya. Joko tahu, ia belum mengenalnya. Belum paham siapa dia sesungguhnya. Tapi ia merasa, mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada cerita yang ingin ia ikuti pelan-pelan dari halaman pertama. Dan besok mungkin bab baru akan dimulai. Pagi di Sendang datang dengan pelan, seperti biasa. Udara masih menyimpan sisa-sisa hujan semalam. Kabut tipis menggantung di antara pohon jati dan sawah yang mulai menguning. Jalanan tanah masih lembab, meninggalkan jejak-jejak kaki ayam dan roda sepeda tua. Joko sudah berada di ladang sejak pukul 6. Tangannya sibuk mengikat batang-batang padi yang mulai menguning, membentuk gundukan kecil yang kelak akan dijemur. Ia tak sendiri.
Beberapa petani lain juga terlihat di kejauhan. Tapi pikirannya tak sepenuhnya tertambat pada pekerjaan. Sesekali, matanya menoleh ke jalan setapak yang kemarin dilalui Alessandra. Hatinya ingin berkata ini biasa saja. Tapi di dalam, ada rasa yang tak bisa ia redam. Sejak hari hujan itu, bayangan wanita asing, berambut coklat itu tak pernah jauh dari benaknya. Dan, benar saja, sekitar pukul 9, langkah kaki pelan terdengar dari ujung pematang. Alessandra datang lagi. Kali ini tanpa kamera, tanpa ransel, hanya membawa sebuah buku catatan dan botol air. Ia melambai dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Joko," sapanya, agak terbata. Joko berdiri, membalas dengan senyum malu-malu. "Pagi, Mbak Alessandra." Alessandra melangkah ke arahnya, hati-hati agar tidak terpeleset di tanah basah. "Hari ini, boleh lihat panen?" Joko mengangguk. "Boleh, tapi hati-hati, licin." Ia mengambil sehelai tikar pandan kecil dari gubuk sawah dan menggelarnya di bawah pohon kecil di tepi ladang. Alessandra duduk di sana, membuka bukunya. Tapi matanya lebih sering mengamati Joko bekerja. Gerakan tangannya, caranya berdiri tegap, dan wajahnya yang tenang meski kulitnya terbakar matahari. Joko, yang biasanya bekerja dalam diam, kini merasa seperti diperhatikan dalam cara yang berbeda. Bukan sekadar dilihat, tapi dihargai. Dan itu membuat segalanya terasa lebih ringan. Setelah setengah jam, Joko berjalan ke arah tikar. Tangannya membawa 2 potong ubi rebus dan sebotol air. Ia duduk bersila di dekat Alessandra. "Ini buat sarapan," katanya pelan sambil menyodorkan ubi itu. Alessandra menerimanya, mencium aromanya dulu. "Smells good." Mereka makan dalam diam, tapi diam itu tidak canggung. Seperti 2 orang yang tahu, kata-kata bukan selalu yang terpenting. Setelah makan, angin mulai bertiup pelan. Alessandra menatap sawah di depannya, lalu berbalik pada Joko. "Joko, kamu suka di sini?" Joko menoleh, sedikit terkejut. "Suka? Ya, suka. Tidak ingin ke kota, Jakarta, atau ke luar negeri?" Joko tertawa kecil. "Dulu pernah mikir begitu. Tapi, kalau ke kota saya bingung. Ramai, jalan banyak, orang nggak saling kenal." Ia diam sejenak. "Di sini semua saling bantu. Ada sawah, ada ayam, ada keluarga. Memang nggak kaya, tapi cukup." Alessandra tersenyum. Ia memandangi wajah Joko dengan tatapan lembut. "Aku iri," katanya pelan. Joko mengerutkan alis. "Iri? Iya. Hidupku banyak, tapi kadang terasa kosong." Joko menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi ia tahu satu hal. Ia ingin Alessandra tidak merasa kosong di sini. Hari-hari berikutnya berlalu seperti musim yang lembut. Alessandra mulai datang hampir setiap pagi, kadang membawa buah, kadang hanya duduk dan mencatat. Ia mulai belajar kata-kata dalam bahasa Jawa dari anak-anak kecil yang suka mendekatinya. "Alessandra," ujar salah satu anak kecil, "kowe ayu." Alessandra terkekeh. "Apa itu?" Joko, yang sedang menyapu jerami, menjawab dari kejauhan. "Ayu, artinya cantik." Alessandra tersenyum, pipinya merona. "Terima kasih," katanya sambil membungkuk sopan. Kadang, saat sore tiba, mereka berjalan bersama di sepanjang pinggiran desa. Tidak selalu bicara. Kadang hanya saling menunjuk langit, mendengarkan suara burung, atau tertawa melihat ayam yang mengejar bayangan sendiri. Ada kehangatan yang tumbuh pelan, tidak menggebu, tidak tergesa. Seperti matahari pagi yang menyentuh kulit sawah dengan lembut. Dan bagi Joko, setiap hari bersama Alessandra membuat hatinya lebih hidup. Ia mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Inggris, diam-diam menulis di buku kecil dengan tulisan besar dan ejaan seadanya. Di halaman pertama, ia tulis, "Halo, apa kabar? I am happy today." Bagi Alessandra, desa ini seperti obat untuk luka yang tak terlihat. Ia mulai tidur lebih nyenyak, makan lebih lahap, dan tertawa lebih lepas. Ia bahkan pernah berkata pada ibu homestay, "Saya belum ingin pulang." Suatu sore, hujan turun lagi.
Tidak deras, hanya rintik lembut. Di bawah, payung besar dari daun kelapa, Joko dan Alessandra duduk di balai bambu, menatap sawah yang berkabut. Kalau kamu, boleh tinggal di mana saja, Joko. Kamu akan tetap di sini? Tanya Alessandra pelan. Joko menatap langit, lalu mengangguk. Ya, di sini. Karena di sini, saya tahu saya siapa. Alessandra menggigit bibirnya, menatap jauh, ke depan. Kalau aku, mungkin baru tahu siapa aku di sini, katanya, nyaris berbisik. Dan di detik itu, mereka saling menatap. Tidak lama. Tidak berani terlalu dalam. Tapi cukup untuk membuat dunia di sekitar mereka terasa diam. Mereka tahu, belum ada janji, belum ada rencana. Tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan dari kata-kata, tapi dari kehadiran yang konsisten dan rasa yang perlahan muncul tanpa dipaksa. Sesuatu yang sederhana, tapi nyata. Matahari belum tinggi ketika Joko menyapu halaman rumahnya dengan sapu lidi. Udara pagi membawa suara burung dari hutan kecil di barat desa, dan aroma kopi dari dapur menyelinap ke hidungnya. Tapi pagi ini, hatinya tak sepenuhnya tenang. Sudah 2 hari Alessandra tidak muncul di ladang. Tidak juga lewat di jalan setapak seperti biasanya. Tidak ada suara sepatu boots kecilnya di antara ilalang, dan tidak ada senyuman hangat yang menyapanya dari kejauhan. Joko tak ingin mengganggu. Ia berpikir, mungkin Alessandra hanya ingin sendiri. Tapi hatinya bertanya-tanya. Ia jadi sering menoleh ke arah homestay tempat wanita itu menginap, berharap melihat bayangannya muncul. Siang itu, ketika Joko sedang memperbaiki kandang ayam, seorang anak kecil Bimo tetangga sebelah datang dengan langkah cepat. Mas Joko, itu, Mbak Bule titip surat, katanya sambil menyodorkan amplop kecil berwarna krem. Joko terkejut, cepat-cepat mengelap tangannya yang kotor sebelum menerima surat itu. Dari Mbak Alessandra? Bimo mengangguk mantap. Iya, dia kasih tadi pagi. Joko membuka surat itu pelan. Tulisan tangan Alessandra kecil, rapi, dan sedikit miring. Bahasa Inggris. Tapi ia perlahan-lahan memahami isinya, sambil menerka kata-kata yang belum ia kuasai. Dear Joko, saya baik. Jangan khawatir. Saya hanya perlu waktu untuk berpikir. Saya senang di sini. Setiap hari bersama kamu membuat saya merasa lebih tenang. Tapi, saya mulai merasa takut juga. Takut bahwa semua ini hanya sementara. Besok saya ingin bicara denganmu. Di tempat biasa, dekat pohon kelapa di pinggir ladang. Terima kasih sudah membuat saya merasa seperti pulang. Alessandra Joko menutup surat itu pelan. Ada kehangatan yang menjalar di dadanya, tapi juga kekhawatiran. Ia tidak sepenuhnya mengerti isi hati Alessandra, tapi satu hal yang ia tahu. Perasaan ini bukan main-main. Keesokan harinya, ia datang lebih pagi ke tempat biasa. Langit bersih, langka setelah hari-hari hujan. Ia menggelar tikar pandan, dan duduk menunggu, tak membawa apa-apa selain dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Alessandra datang. Kali ini, ia mengenakan pakaian yang sedikit berbeda. Baju putih longgar, dengan celana kain abu-abu. Rambutnya dikepang satu, dan wajahnya tampak lebih tenang. Tapi ada sesuatu di matanya yang belum pernah Joko lihat. Seperti seseorang yang membawa keputusan. Mereka duduk bersebelahan. Angin meniup pelan. Beberapa menit pertama hanya diisi diam. Tapi bukan karena tak nyaman. Karena hati mereka sedang memilih kata. Terima kasih. Sudah datang, kata Alessandra pelan. Joko mengangguk. Saya senang Mbak kirim surat. Alessandra tersenyum kecil. Kamu tahu, aku belum pernah menulis surat pakai tangan selama bertahun-tahun. Mungkin tangan Mbak kaget? Candanya. Alessandra terkekeh lalu menatap lurus ke depan. Joko, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap hari di sini aku merasa seperti bukan aku yang biasanya. Aku tidak berpura-pura. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu diam, tapi aku merasa dimengerti. Joko menatap tanah di depannya. Hatinya mulai bergetar. Tapi aku juga takut.
lanjut Alessandra. Suaranya lirih. Karena aku tahu, suatu hari, aku harus kembali ke Italia. Pekerjaan, keluarga, hidupku yang di sana. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Joko tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. Saya tahu, Mbak, katanya akhirnya. Saya bukan orang kota, saya tidak punya banyak, tapi saya bahagia di sini. Dan saya bahagia karena Mbak di sini. Alessandra menoleh padanya, matanya berkaca-kaca. Aku juga bahagia, bisiknya. Tapi bagaimana kalau semua ini cuma sementara? Joko menggeleng pelan. Lalu ia menatapnya dengan tatapan yang dalam tapi lembut. Kalau cuma sementara, itu bukan berarti tidak berarti. Alessandra terdiam. Air matanya mulai mengalir pelan. Ia mengusapnya cepat-cepat, lalu tertawa kecil di antara tangisnya. Kenapa kamu bisa ngomong seperti itu? Joko tersenyum. Karena saya juga takut. Tapi saya lebih takut kalau tidak jujur. Mereka duduk lebih lama hari itu. Tak ada janji, tak ada rencana pasti. Tapi ada satu hal yang jelas. Mereka tidak sendiri dalam rasa itu. Perasaan yang tumbuh bukan karena waktu yang lama, tapi karena kehadiran yang tulus. Sebelum pulang, Alessandra membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah foto cetak dari kamera yang dulu sering ia bawa. Dalam foto itu, terlihat Joko sedang berdiri di sawah, memandangi langit, dengan latar belakang gunung kecil dan awan yang menggantung rendah. Ia menyerahkan foto itu kepada Joko. Untuk kamu, katanya. Supaya ingat bahwa aku pernah ada di sini. Joko menerima foto itu dengan hati-hati, seperti menerima sesuatu yang rapuh. Terima kasih, katanya pelan. Tapi saya tidak akan lupa, meskipun tidak ada foto. Malam itu, Joko kembali membuka buku kecilnya. Di halaman baru, ia menulis dengan tulisan besar. If you go back, I will still be here. If you stay, I will take care of you. If you forget, I will remember. Dan entah mengapa, malam itu terasa lebih hangat dari biasanya. Hari itu langit tampak sendu. Bukan hujan, tapi mendung yang menggantung seperti pikiran yang tak selesai. Di desa Sendang, waktu mengalir seperti biasa. Tapi bagi Joko, setiap detik kini terasa lebih dalam. Sudah hampir seminggu sejak percakapan mereka di pinggir ladang. Percakapan yang jujur, tapi menggantung. Sejak itu, Alessandra tak lagi rutin datang. Ia lebih sering tinggal di homestay. Katanya sedang menyelesaikan tulisan untuk pekerjaannya di Italia. Tapi Joko tahu, ada hal lain yang sedang bergolak dalam diri wanita itu. Mereka masih bertemu, sesekali. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan menjadi jauh, tapi menjadi lebih hati-hati. Seperti dua orang yang sedang menjaga sesuatu yang rapuh agar tidak pecah sebelum waktunya. Pagi itu, Joko berjalan ke warung Mbah Lasmi membeli beras. Ia berpapasan dengan Bu Minah, ibu pemilik homestay tempat Alessandra tinggal. Joko, sapa Bu Minah sambil tersenyum kecil. Si Mbak bule itu tanya kamu tadi pagi. Joko menoleh. Tanya apa, Bu? Dia nanya kamu panen jam berapa? Kayaknya pengen lihat lagi. Tapi mukanya kelihatan bingung. Joko hanya mengangguk. Hatinya terasa hangat, sekaligus berdebar. Siangnya, saat matahari mulai turun, Joko kembali ke sawah. Ia tidak berharap banyak, tapi di hatinya ada ruang kecil yang tetap percaya Alessandra akan datang. Dan benar saja, dari kejauhan, bayangan itu muncul lagi. Dengan kemeja putih yang dikenakan longgar dan rambut yang diikat setengah. Tapi langkahnya pelan, seolah setiap tapak menyimpan pikiran. Selamat sore, sapa Alessandra dengan suara lembut. Sore, Mbak. Panas, ya? Iya, tapi bagus. Langitnya jernih. Mereka berjalan bersama di pematang. Tidak bicara banyak, hanya menatap sawah yang mulai mengering, menandakan panen hampir selesai. Ada suara jangkrik yang mulai bersahutan. Langit perlahan memerah. Setelah beberapa menit Alessandra berhenti. Ia duduk di atas tikar pandan yang dulu biasa mereka pakai. Joko ikut duduk di sampingnya, berjarak sedikit lebih jauh dari biasanya. Joko, katanya pelan.
Aku dapat email dari kantorku. Tiket pesawatku diubah. Aku harus pulang lebih cepat. Joko menoleh, tapi tidak langsung berkata apa-apa. Kapan? Tanyanya akhirnya. Lusa. Hening. Angin sore berembus pelan, menggerakkan daun-daun kering yang jatuh di sekitar mereka. Maaf, aku juga tidak siap, lanjut Alessandra. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi aku juga tidak bisa menolak. Joko menatap tanah. Perasaannya campur aduk. Tapi yang keluar dari mulutnya justru sesuatu yang sederhana. Saya akan antar ke bandara kalau Mbak mau. Alessandra menoleh, matanya sedikit berkaca. Kamu tidak marah? Joko tersenyum kecil. Kenapa marah? Mbak pulang ke rumah. Itu wajar. Tapi aku juga meninggalkan kamu di sini. Joko menarik napas. Lalu menatap langsung ke mata Alessandra. Saya tidak merasa ditinggal. Saya merasa sudah diberi kesempatan. Alessandra menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Aku takut. Setelah pulang, semua ini hanya jadi kenangan. Cuma jadi cerita. Joko mengangguk pelan. Iya, mungkin begitu. Tapi kenangan yang baik, Mbak. Yang tidak semua orang bisa punya. Diam melingkupi mereka lagi. Tapi bukan diam yang kosong. Diam itu seperti doa yang tak diucap, tapi dirasakan. Malam itu, Joko tidak bisa tidur. Ia duduk di serambi, memandangi langit. Di tangannya, foto yang dulu diberikan Alessandra masih ia simpan dalam plastik kecil. Di dalam dompet juga, surat tulisan tangan Alessandra selalu dibawa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi ia tahu satu hal. Ia bersyukur telah mengenal wanita itu. Di kamarnya di homestay, Alessandra pun duduk memandangi bintang dari jendela. Ia menulis lagi di buku catatannya. Tapi kali ini, bukan untuk laporan kerja, melainkan untuk dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah cinta bisa tumbuh secepat ini. Tapi aku tahu. Aku mencintai ketenangan yang ia bawa. Cara ia menatap tanpa banyak kata. Cara ia hadir tanpa janji. Mungkin aku akan kembali. Mungkin tidak. Tapi bagian hatiku akan selalu tertinggal di sini. Hari keberangkatan tiba. Desa Sendang ikut merasakan perpisahan. Anak-anak kecil yang biasa bermain dengan Alessandra ikut mengantar sampai ujung desa. Buminah bahkan membungkuskan tempe dan keripik untuk dibawa pulang. Joko ikut mengantar sampai ke Bandara Solo. Dalam mobil sewaan yang sederhana, mereka duduk berdampingan. Tapi tidak banyak bicara. Hanya ada lagu keroncong pelan dari radio tua sopir dan suara roda melaju di aspal. Sesampainya di bandara, Joko membantu mengangkat koper. Mereka berdiri beberapa meter dari pintu keberangkatan. Saya doakan selamat sampai rumah, ucap Joko. Alessandra mengangguk, matanya sembab. Kalau suatu hari saya bisa kembali, kamu masih di sana kan? Joko tersenyum. Kalau tidak pindah ladang, ya di sana. Mereka tertawa kecil, tapi cepat hilang dalam tatapan yang dalam. Lalu, tanpa kata-kata lagi, Alessandra mendekat dan memeluk Joko perlahan. Pelukan yang hangat, sederhana, dan tulus. Seperti perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manapun. Setelah itu, ia berjalan masuk. Dan sebelum menghilang di balik pintu kaca, ia menoleh sekali lagi, mengangkat tangan, lalu tersenyum. Joko membalas dengan anggukan kecil, tidak menangis, tapi dadanya terasa penuh. Dan saat langit sore mulai meredup, Joko berjalan pelan keluar bandara sambil menggenggam foto kecil dalam sakunya. Sudah hampir 8 bulan sejak Alessandra pergi. Musim hujan telah datang dan pergi, sawah Joko kembali menghijau. Seperti biasa, ia menanam padi dengan tangannya sendiri, memeriksa batang-batang muda yang mulai tumbuh, dan menatap langit yang perlahan berubah setiap hari. Tapi sejak kepergian, Alessandra, ada yang berbeda dalam cara ia melihat sekeliling. Setiap sudut ladang, jalan setapak, dan bangku bambu di bawah pohon kelapa kini menyimpan cerita. Cerita yang diam, tapi hidup dalam ingatan.
Ia tidak tahu apakah Alessandra akan kembali. Ia juga tidak bertanya. Yang ia lakukan adalah tetap merawat ladangnya. Menulis di buku kecilnya, meskipun tidak setiap malam. Dan sesekali membuka surat dan foto yang kini ia simpan dalam kotak kayu kecil di kamarnya. Sore itu, Joko sedang duduk di serambi, mengupas jagung sambil mendengarkan radio tua. Ada siaran dari RRI yang membahas kehidupan desa. Tiba-tiba, suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya. "Assalamualaikum, Joko." Suara seorang pria terdengar dari luar pagar. "Waalaikumsalam," jawab Joko sambil bangkit. Ternyata, yang datang adalah Pak Arif, perangkat desa. Di tangannya ada selembar kertas dan map coklat. "Ini, ada surat buat kamu," katanya sambil tersenyum misterius. "Dikirim ke kantor desa," katanya penting. Joko menerimanya agak bingung. Surat itu berlogo dari sebuah lembaga di Italia. Ia membuka perlahan. Kertas itu berisi undangan resmi, sebuah acara pameran foto bertema Suara Tanah, Wajah-Wajah. Dunia yang terlupakan. Salah satu kuratornya, Alessandra Bellini. Di bawahnya ada tulisan tangan kecil. "Kalau kamu sempat, aku ingin kamu datang. Tidak harus sekarang. Tapi kalau suatu hari kamu ingin melihat seperti apa kamu terlihat di mataku, datanglah." Joko membaca surat itu beberapa kali. Ia tidak langsung tahu harus berbuat apa. Tapi malam itu, ia menatap langit lebih lama dari biasanya. Bulan-bulan berikutnya, hidup berjalan seperti biasa. Tapi sesuatu dalam diri Joko berubah pelan. Ia mulai belajar lebih banyak tentang dunia di luar desanya. Ia minta bantuan Pak Guru Darto, pensiunan guru SMP, untuk mengajarinya bahasa Inggris lebih serius. 1 minggu 2 kali, selepas maghrib. "Buat apa belajar kok?" tanya Pak Darto suatu malam. "Buat ngerti surat dari seseorang," jawab Joko. Sambil tersenyum, mereka tertawa. Tapi di balik itu, ada kesungguhan. Setahun setelah kepergian Alessandra, Desa Sendang punya tamu penting. Sebuah tim dokumenter dari Eropa datang untuk membuat video tentang pertanian organik. Rombongan kecil itu datang membawa kamera dan tanya-tanya ke kepala desa. Joko, yang kini cukup dikenal karena cara bertaninya yang alami, jadi salah satu narasumber. Hari pertama wawancara, Joko gugup, tapi salah satu kru, perempuan muda asal Belanda, berkata, "Kami datang ke sini karena ada seseorang yang bilang tempat ini mengajarkan dia tentang arti hidup." Joko menatap perempuan itu. "Siapa?" Ia hanya tersenyum. "Namanya Alessandra." Hati Joko bergetar. Tapi ia hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ternyata meski telah pergi jauh, perempuan itu belum pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. 3 bulan kemudian, Joko menerima surat kedua. Kali ini langsung ke rumahnya. Sebuah kartu pos bergambar museum kecil di Roma. Di baliknya, tulisan tangan yang ia kenali. "Joko, pameran fotoku keliling Eropa. Tapi foto kamu di ladang, itu yang paling lama orang pandangi. Mungkin karena kamu tidak tahu, kamu sedang bahagia saat difoto. Aku berharap kamu tetap bahagia. Dan aku rindu tempat itu. Suatu hari aku ingin kembali. Tapi bukan sebagai tamu, melainkan bagian dari rumah itu." Waktu terus berjalan. Tapi hati Joko tidak berubah. Ia tidak menunggu dengan gelisah. Tapi ia juga tidak melupakan. Bagi Joko, cinta bukan tentang janji atau tanggal pasti, tapi tentang kehadiran yang tetap terasa, bahkan ketika orangnya tidak ada. Dan di suatu pagi cerah, saat Joko sedang memanen kangkung di tepi sawah, sebuah suara asing tapi amat dikenalnya memanggil dari kejauhan. "Joko," ia menoleh. Di sana, berdiri seorang perempuan dengan topi jerami dan wajah yang ia ingat setiap detailnya, bahkan setelah lebih dari setahun. Alessandra Dotet, ia tersenyum. Tidak banyak kata yang keluar, hanya anggukan. Dan mata yang berkaca. Perempuan itu berjalan, mendekat, lalu duduk di pematang, seperti dulu. Tidak bicara, tapi segalanya terasa lengkap. Karena kadang, saat kata-kata tidak cukup, diam pun bisa menjadi rumah. Sore itu, langit sendang seperti lukisan. Jingga yang hangat, bayangan pepohonan yang memanjang,
dan udara yang membawa bau tanah dan daun kering. Di pematang sawah yang sudah mulai mengering, Joko duduk bersebelahan dengan Alessandra. Tak ada obrolan panjang, hanya tatap mata yang dalam dan senyum yang pelan. Mereka tak perlu menjelaskan apa-apa. Waktu telah mengajar mereka bahwa kehadiran adalah bentuk cinta yang paling sederhana, tapi paling dalam. "Berapa lama kamu tinggal kali ini?" tanya Joko perlahan. "Belum tahu," jawab Alessandra sambil mengeratkan selendang batik di bahunya. "Mungkin selama yang kamu izinkan." Joko tersenyum. Ia tidak menjawab, tapi dari caranya memandang, dari cara ia memetik rumput liar di sekitarnya dan memberikannya ke kambing kecil yang lewat, terasa jelas. Ia tidak ingin wanita itu pergi lagi. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Alessandra tidak langsung membuat keputusan besar. Ia tidak serta-merta pindah ke desa atau meninggalkan pekerjaannya, tapi ia tetap tinggal. Mengikuti ritme desa, seolah mencoba menyatu, bukan menaklukkan. Ia membantu Joko di ladang, menanam bibit cabai, menjemur padi, dan bahkan belajar menganyam bambu dari Mbah Lasmi. Sore hari, ia duduk bersama ibu-ibu di pos ronda, ikut tertawa saat mendengar cerita tentang anak-anak muda desa yang jatuh cinta diam-diam. Warga Sendang pun menerima Alessandra dengan lebih hangat. Mereka tidak melihatnya lagi sebagai orang luar, tapi sebagai bagian dari cerita mereka. Sekarang Joko nggak sendirian lagi, celetuk Pak Lurah suatu hari saat panen bersama. Joko hanya tertawa. "Iya, sekarang dua orang yang sama-sama bingung urus sawah," candanya. Tawa mereka menyebar. Kehangatan itu seperti matahari pagi, tidak menyilaukan, tapi menghangatkan hati. Suatu malam, di teras rumah Joko, di bawah cahaya lampu minyak dan gemerik jangkrik, mereka duduk berdua. "Aku masih belum tahu, Jo. Apakah aku bisa tinggal selamanya di sini?" ucap Alessandra. Joko mengangguk. "Saya juga nggak bisa janji kita akan selalu mudah hidupnya. Tapi saya tahu satu hal." "Apa itu?" "Saya nggak butuh kamu sempurna ngerti semuanya. Cukup kamu mau berjalan pelan bareng saya." Alessandra menunduk, matanya berkaca. Lalu dengan suara kecil ia berkata, "Aku mau, Joko, jalan pelan bareng kamu." Malam itu tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada kata cinta yang megah, tapi cinta itu terasa penuh. Seperti suara angin yang membelai dedaunan. Lembut, tapi menyentuh hati. Beberapa bulan kemudian, keputusan besar akhirnya datang bukan dari Joko atau Alessandra, tapi dari waktu Alessandra mendapat kesempatan untuk bekerja jarak jauh dari Italia. Tulisan dan dokumentasinya tentang kehidupan desa menjadi bahan pelatihan untuk program pengembangan komunitas di berbagai negara. Ia bisa tetap menulis, tetap bekerja, dan tetap di Sendang. Ia tidak lagi jadi turis, tapi bagian dari desa itu sendiri. Di rumah kecil di pinggir sawah, mereka mulai membangun kehidupan bersama, tanpa tergesa. Tidak mewah, tapi penuh tawa dan kerja sama. Joko tetap bertani. Alessandra membantu mencatat hasil panen, menjual produk organik ke kota terdekat, dan bahkan mengajar anak-anak desa menggambar di hari Minggu. Di dinding rumah mereka, tergantung satu foto. Foto yang dulu diambil Alessandra diam-diam. Joko sedang menatap langit dengan lumpur di celananya dan senyum lelah di wajahnya. "Foto ini yang bikin aku sadar," kata Alessandra suatu hari, "bahwa kadang kebahagiaan paling jujur itu justru yang tidak direncanakan." Tahun berganti. Desa Sendang tak berubah banyak, tapi hati orang-orangnya tumbuh. Anak-anak desa yang dulu hanya tahu tentang kota dari televisi, kini belajar dari cerita nyata tentang dunia luar. Tentang seorang wanita dari Italia yang memilih tinggal karena ia menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat, ia menemukan rumah. Suatu pagi, saat kabut masih menggantung tipis, Joko dan Alessandra duduk di serambi. Di tangan mereka ada 2 cangkir teh jahe. Mereka tidak bicara apa-apa, tapi hati mereka penuh. Alessandra menatap padi yang mulai menguning. "Kalau ada yang tanya, kenapa aku tinggal di sini? Apa jawabanmu, Joko?" Joko tersenyum, lalu menjawab pelan, "Karena kamu tahu, bahagia itu
bukan tentang di mana kamu berdiri, tapi dengan siapa kamu berdiri. Dan dalam diam yang lembut, mereka menatap matahari pagi yang perlahan naik. Tidak tergesa, tapi pasti, karena cinta yang tumbuh pelan akan tinggal lebih lama, dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan pesta, bukan dengan sorakan, tapi dengan ketenangan yang menyala di dalam dada. Cinta petani Wonogiri dan wanita Italia. Bukan dongeng, bukan mimpi, tapi kenyataan yang sederhana dan indah. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kisah ini menghangatkan hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar, suka, dan bagikan pada orang-orang tersayang. Karena siapa tahu, cinta paling tulus justru datang dari tempat yang tak pernah kita duga.